Halo, perkenalkan, nama saya Krisha Sintukapo. Pada modul 1 ini, kita akan belajar mengenai Node.js. Modul 1 ini akan mengemukakan dasar-dasar penggunaan Node.js. Pokok pembahasan dalam modul ini mencangkum penjelasan fitur-fitur dalam Node.js, jenis-jenis aplikasi yang dapat digunakan Node.js, cara install Node.js di lingkungan Windows, cara menggunakan interpreter Node.js, cara interaktif, dan cara membuat serta menjalankan dalam Node.js. Nah, apa itu Node.js? Node.js kadang hanya disebut dengan Node. Adalah lingkungan atau platform untuk mengeksekusi kode-kode yang ditulis dalam JavaScript yang dikenal dengan sebutan JavaScript Runtime Environment. Dalam melaksanakan tugasnya Node.js menggunakan V8. Mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google, V8 itu sendiri bertugas untuk mengubah kode JavaScript ke dalam bentuk bytecode. File bytecode ini yang nantinya akan dieksekusi oleh Node.js. Proses eksekusi terhadap bytecode dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan eksekusi terhadap kode JavaScript secara langsung. Untuk melihat bytecode yang dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi garis datar 2 kali print garis datar bytecode seperti yang ada pada layar ini. Pada saat mengeksekusi yang dibuat menggunakan Node.js, misalnya seperti berikut. Bisa lihat seperti di layar ini, V8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google Chrome. Masing-masing aplikasi web browser memiliki mesin JavaScript yang berbeda. Mozilla Framework menggunakan Steamensy, Apple Safari menggunakan JavaScript Core, dan Google Chrome menggunakan V8. Mesin V8 inilah yang digunakan juga oleh Node.js. Melalui Node.js, kita juga dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat sebuah tipe aplikasi, baik yang berupa aplikasi konsol atau command line interface, CLI, aplikasi berbasis GUI, aplikasi web, aplikasi mobile, atau aplikasi untuk sistem kontrol dan akses perangkat keras. Node.js pertama kali dibuat oleh Ryandall pada tahun 2009 dan hanya dapat dijalankan di dalam sistem operasi Linux. Namun saat ini Node.js sudah dapat digunakan di lingkungan Windows, Mac, dan beberapa varian jenis lainnya. Meskipun Node.js awalnya ditunjukkan untuk mengembangkan program-program yang berkaitan permasalahan jaringan komputer, tapi pada kenyataan saat ini Node.js lebih banyak digunakan dalam proses mengembangkan aplikasi web. Node.js diyakini dapat memproses permintaan-permintaan yang dikirimkan oleh klien atau web server atau web browser dalam jumlah besar dengan performa yang baik. Karena alasan inilah Node.js saat ini mulai banyak digunakan oleh para pengembang aplikasi web sebagai alternatif dari bahasa pemrograman lain seperti PHP, Python, Ruby, dan Epis. Jenis-jenis aplikasi yang dapat dibuat menggunakan Node.js seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa adanya Node.js, JavaScript menjadi
bahasa pemrograman yang multifungsi. Berikut ini adalah jenis-jenis aplikasi yang dapat dikembangkan menggunakan Node.js. Pertama, aplikasi konsol atau CLI, Command Line Interface, yaitu aplikasi yang berbasis teks dan dijalankan melalui terminal Linux Sales, maupun command prompt. Jika Anda menggunakan aplikasi GUI, itu aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Untuk mengembangkan aplikasi GUI, kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga. Misalkan Node, Qt, atau Node.js dan Qt, WX Node atau Node.js, dan WX WizKits, Node.gtk, Node.js dan GTK Flash. Ada juga modul yang mengizinkan untuk membangun aplikasi GUI hanya dengan memanfaatkan teknologi JavaScript dan HTML. Misalnya NW.js dan Electron. Berikut aplikasi web, yaitu aplikasi web yang berjalan di atas lingkungan web server yang eksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirim oleh klien atau web browser. Aplikasi untuk IoT, Internet of Things, dan robotika, yaitu aplikasi yang secara khusus ditunjukkan untuk mengakses perangkat keras. Untuk membangun jenis-jenis ini, kita juga perlu memasang modul tambahan yang digunakan oleh pihak ketiga. Nah, modul yang paling populer yang digunakan untuk keperluan ini adalah Johnny 5. Dengan modul ini, kita dapat mengontrol perangkat keras seperti sensor LED dan lain-lain yang terhubung dengan papan mikrofon soler tertentu, Arduino, Beagle, Bourne, Intel, Galido, dan sebagainya. Berikut aplikasi untuk perangkat mobile, yaitu aplikasi yang berjalan di dalam smartphone maupun tablet PC. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita perlu menggunakan framework Red Native, framework yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi Android ataupun iOS.